Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Mercy Maria Tampi dengan NIM 2070435, kelas A semester 6, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Penyelidikan Epidemiologi KLB DBD di Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, tahun 2018 untuk memenuhi tugas mata kuliah penyelidikan wabah. Demam berdarah denggi atau disingkat DBD disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopicus berkelamin betina. Penyakit demam berdarah denggi masih menjadi permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia, di mana jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2015 sebanyak 129.650 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 1.071 orang. Di Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, tahun 2018 terdapat 45 kasus KLB DBD. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah incident rate dan nilai ABJ terhadap kasus DBD di Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif observasional dengan pendekatan case study, disajikan hasil berupa gambaran dari suatu fenomena. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder tentang demam berdarah di Puskesmas di Kecamatan Blega 2018. Bisa kita lihat pada grafik ini, persentase angka bebas jentik per desa yang tertinggi ada pada desa Gadungan, Kampau, Koloan, dan Gigir. Masing-masing desa sebanyak 92%. Menyusul ada desa Panjalinan sebanyak 91%, kemudian desa Karanggayam, Kajan, Lombang Daja, Bates, Karang Panasaran, dan desa Rosep masing-masing desa sebanyak 90%. Lanjut ada desa Lomaer dengan presentase 89%, kemudian ada desa Karpote, Lombang Laok, Blega Olo, Alas Raja, Nyoman Is masing-masing desa sebanyak 88%. Dan yang terakhir ada desa Karangnangkar sebanyak 87% dan desa Blega sebanyak 87%. Selanjutnya pada grafik 2, kita bisa melihat angka bebas jentik meningkat pada trimester 1, rata-rata 88,58%, kemudian menurun di trimester 2, 87,11%, dan mengalami peningkatan pada trimester ketiga, 88,20%, dan pada trimester keempat mengalami kenaikan mencapai 89,58% dari rata-rata sebanyak 1.900 rumah yang diperiksa, yang mana ini menunjukkan rata-rata ABJ hampir mendekati dari indikator keberhasilan, yaitu 95%. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kejadian demam berdarah denggi adalah faktor perilaku host. Faktor ini dipengaruhi oleh umur dan tingkat pendidikan host, serta faktor geografis dari wilayah tempat tinggal host. Faktor umur dan tingkat pendidikan host akan mempengaruhi cara pandang dan perilaku host terhadap kejadian DBD. Faktor geografis berpengaruh pada perkembangbiakan vektor, kondisi daerah dengan curah hujan ideal berisiko lebih besar untuk terjadinya wabah DBD. Faktor iklim seperti curah hujan, suhu dan kelembaban antara 28 sampai 320 derajat Celcius membantu nyamuk Aedes bertahan hidup untuk jangka waktu yang lama. SKD yang digunakan yaitu pembudidayaan PSN secara berkelanjutan oleh masyarakat dengan pesan inti 3M+, dan mewujudkan terlaksananya gerakan satu rumah satu juru pemantau jentik atau Jumantik. Saran saya untuk menanggulangi KLB-DBD sebagai mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat, yaitu dengan mengadakan pemberdayaan masyarakat, pengendalian vektor, peningkatan profesionalisme pengelolaan program, pembangunan berwawasan kesehatan lingkungan, kerjasama lintas sektor atau lintas program, meningkatkan PHBS dan kemandirian terhadap pengendalian DBD, dan meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap penyakit DBD. Kesimpulan, angka kejadian terbanyak DBD di Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan pada bulan Januari sebanyak 10 kasus dari total 45 kasus terjadi pada tahun 2018. Dan jumlah pasien yang dirawat dan sembuh ada sebanyak 41 orang, sedangkan yang 4 dirujuk ke rumah sakit. Angka bebas jentik pada trimester 1 rata-rata 88,58% dan pada trimester keempat mengalami kenaikan sebanyak 89,58%, yang mana ini hampir mendekati dari indikator keberhasilan yaitu 95%. Kejadian DBD di Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan ini memiliki angka kejadian tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Agustus. Bebas jentik masih fluktuatif, pada trimester 4 mengalami kenaikan 88,9%, hampir mendekati indikator keberhasilan dari ABJ.
Demikianlah presentasi ini, atas waktu dan kesempatannya diucapkan terima kasih.